Mungkin sebagian Anda ada yang mengatakan bahwa tidak ada hubungannya akhlak dengan kinerja seorang pemimpin. Tetapi saya sangat yakin dengan ucapannya John Maxwell bahwa karakter atau akhlak itu mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin. Nah, bagaimana akhlak itu bisa atau karakter itu bisa mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin? Ikuti video ini hingga tuntas. Dunia berubahnya luar biasa. Bagi Anda yang mengamati perubahan, tentu Anda mengenal istilah VUCA ya. Volatile, uncertain, complex, ambigu. Di saat VUCA sedang ramai-ramainya, ya, kami diminta oleh beberapa perusahaan untuk membantu bagaimana mengatasi VUCA itu. Salah satu yang kemudian kami kembangkan, ya kami dalami adalah oke, VUCA itu bisa ditaklukkan dengan VUCA juga, ya, tapi kan bukan volatile, uncertain, complex, ambigu, tapi vision, understanding, clarity, dan agile. Begitu itu sedang kami sosialisasikan, tiba-tiba muncul COVID, dunia berubah lagi, ya. COVID baru berakhir, muncul perang Rusia-Ukraina. Sehingga sekarang bukan lagi VUCA, tapi istilahnya BANI, ya, brittle, mudah rapuh gitu ya. A-nya itu anxious itu cemas, banyak orang cemas, maka banyak tema healing, kesehatan mental. Kemudian non-linear, banyak pertumbuhan yang tidak linear, ada yang eksponensial gitu ya. Bahkan ada orang yang punya kekayaan luar biasa gara-gara perubahan saat ini karena jadi YouTuber. Dia fokus membuat video buat anak-anak gitu ya. Sepasang suami istri ini, segala tingkah pola anak-anaknya divideokan, permainan anak-anak dimainkan gitu. Ternyata penghasilannya luar biasa ya, 183 miliar dalam waktu 1 tahun ya. Itu kan non-linear ya. Dan ketika ditanya, kenapa kok membuat videonya anak-anak? Karena kalau anak-anak nonton video itu, kalau ada iklan nggak di-skip ya, beda dengan yang dewasa ya. Dan banyak lagi orang-orang yang tiba-tiba jadi crazy rich gitu ya. Dan ada juga yang tiba-tiba bangkrut, non-linear. Dan kemudian incomprehensible, ya, mudah, sulit ditebak, sulit diprediksi, ya, era BANI ini. Nah, dalam era yang kacau seperti ini, atau perubahan yang sangat cepat seperti ini, maka sebagai seorang pemimpin Anda perlu punya pegangan. Kira-kira apa sih pegangannya? Mungkin kita perlu mengutip pernyataan dari John Maxwell ini, ya, yang mengatakan bahwa karakter atau akhlak mulia seorang pemimpin adalah dasar keberhasilan, terutama di era perubahan yang luar biasa ini. Karena kalau Anda punya karakter, Anda punya akhlak, ya, itu Anda bisa menjadi teladan bagi anggota tim Anda itu trust kepada Anda, dan ternyata kalau Anda punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik, itu menggerakkan anggota tim untuk bergerak secara sukarela. Jadi ada Anda atau tidak, mereka bekerja sama baiknya lah. Ya kalau tuh ada penyimpangan 11-12 lah, kecil-kecil gitu ya. Tidak sesuatu yang besar gitu ya. Dan kalau Anda mampu menggerakkan ini, maka Anda menjadi pemimpin yang tidak terlalu stres ketika Anda meninggalkan anggota tim Anda. Ya, saya sering mengatakan ya, pemimpin yang hebat itu pekerjaannya tetap jalan ketika pemimpinnya jalan-jalan. Dan ini akan terjadi kalau apa? Salah satunya kalau Anda memang dipercaya oleh anggota tim Anda. Anggota tim Anda itu respect kepada Anda dan Anda mampu menggerakkan anggota tim Anda walaupun Anda sedang tidak bersama dengan mereka. Pertanyaannya, bagaimana kita kemudian tetap menjadi pemimpin dengan mengedepankan akhlak atau karakter? Kalau menurut saya sih setidaknya ada 5 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, coba Anda punya kompas moral gitu ya. Dalam istilah saya mungkin kompas moral itu Anda punya kualitas values yang itu melekat kepada Anda. Jadi misalnya kalau kita lihat bercermin kepada Rasulullah ya. Semua orang tahu bahwa Rasulullah itu bisa dipercaya. Maka dia dijuluki Al-Amin, bisa dipercaya. Melekat pada jiwa Rasulullah, melekat pada kehidupan Rasulullah ya. Atau kalau mau lebih banyak lagi, tidak hanya saat itu Rasulullah punya fas ya. Fatonah, amanah, sidik dan tablik. Itu ciri khasnya Rasulullah yang melekat pada diri Rasulullah.
Nah, kira-kira apa kepemimpinan yang melekat kepada Anda? Boleh jadi itu berhubungan dengan inovasi, boleh jadi berhubungan dengan efisiensi, boleh jadi berhubungan dengan kemampuan Anda menggerakkan, menginspirasi, atau mungkin kemampuan Anda kemudian dalam mengelola bisnis. Ada sesuatu values yang melekat dalam diri Anda, dan itu menjadi kompas Anda, ya, ciri khas Anda yang berkaitan dengan values tadi. Kira-kira apa values yang melekat dalam diri Anda? Jangan sampai Anda tidak punya values yang positif, yang itu melekat kepada Anda. Ya, kalau mengingat nama Anda, orang itu langsung terpikir, oh orang ini disiplin misalnya, oh orang ini kreatif, gitu. Oh orang ini inovatif, oh orang ini pemberdaya atau apapun itu, Anda harus cari itu. Itu karena itu akan membantu kepemimpinan Anda jauh lebih powerful. Yang kedua berarti apa? Kalau Anda sudah punya values itu dan melekat, maka siap-siap Anda jadi teladan. Perilaku Anda sejalan dengan kompas tadi, ya, kompas values tadi, kompas moral tadi itu. Sehingga anggota tim Anda itu merasa nyaman, merasa tenang. Kenapa? Karena punya pemimpin yang siap dijadikan teladan. Punya pemimpin yang siap dijadikan contoh, ya. Maka kenapa di beberapa perusahaan itu kadang fakta integritas tidak memberikan dampak kepada karyawan, karena yang nandatangani fakta integritas itu pemimpin-pemimpin itu ternyata nggak punya integritas, ya. Dia melanggar apa yang ditandatanginnya gitu, ya, sehingga dia tidak layak menjadi teladan. Maka pastikan yang kedua Anda menjadi teladan. Dan yang ketiga, tentu ketika Anda menjadi pemimpin itu menjadi loving kindness. Melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, memberikan tantangan kepada anggota tim Anda itu dalam rasa cinta, bukan dalam rangka membunuh karakternya, bukan dalam rangka menunjukkan bahwa dia itu tidak sanggup. Tapi didasari oleh loving kindness untuk pertumbuhan anggota tim Anda, loving kindness untuk kemudian pertumbuhan orang-orang di sekitar Anda. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, adil, ya. Kita perlu sekali lagi belajar kepada Rasulullah. Andaikan Fatimah anakku mencuri, aku potong tangannya. Ya, diberlakukan itu, ya. Tidak hukum tidak atau keadilan tidak hanya diberlakukan kepada orang-orang yang dekat dengan Anda, ya. Sementara yang jauh atau mungkin yang tidak ada hubungan dengan Anda kemudian semena-mena. Berbuat adil, ya. Perusahaan punya etik, perusahaan punya values, perusahaan punya aturan, maka fokus tuh kepada etik yang berlaku di perusahaan Anda, values yang berlaku, aturan yang berlaku. Siapapun yang melanggar kena sanksi, ya. Siapapun yang berprestasi dapat apresiasi, gitu, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah Anda menjadi orang yang bertanggung jawab, ya. Tidak suka melemparkan kesalahan atau kekurangan atau tidak keberhasilan kepada anggota tim Anda. Kalau Anda sering melemparkan tanggung jawab kepada anggota tim Anda, maka itu seperti pemimpin model cicak, ya. Tahu model cicak? Cicak itu kalau diserang oleh pemangsanya, maka dia akan melepas buntutnya. Jangan sampai menjadi pemimpin model cicak. Ada masalah, ada sesuatu yang nggak beres, Anda tinggal pergi, kemudian anggota tim Anda yang diminta untuk menyelesaikan. Insya Allah, kalau 5 hal ini melekat pada diri Anda, maka Anda bisa dikatakan pemimpin yang punya karakter, pemimpin yang punya akhlak, sehingga anggota tim Anda akan mengikuti Anda. Sehingga anggota tim Anda akan respect kepada Anda, dan anggota tim Anda akan mudah digerakkan. Kalau nggak percaya, praktekkan dulu dong.